Siang. Baik, kita akan memulai sesi belajar bersama. Insya Allah tepat pada pukul 14.30 ya. Ini terima kasih untuk admin yang sudah menyiapkan rekamannya. Mohon bantuannya untuk beberapa teman yang belum bergabung untuk diingatkan barangkali ada yang lupa karena ini waktu sore hari mungkin waktu sangat nyaman untuk beristirahat. Kita lihat daftar partisipannya baru 27 orang. Kan kalau berdasarkan keputusan hari itu gitu. Minta tolong barangkali hadir di sini teman-teman fasilitator untuk coba diingatkan para DGP yang belum bergabung. Waktunya nanti akan kita mulai tepat pada pukul 14.30 insya Allah. Pak Fidelis, kasih mati mikrofon Pak Fidelis. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terutama saya tujukan kepada Bu Ati kalau nggak salah ya, admin dari BGP NTT yang sudah memfasilitasi kegiatan siang hari ini. Mohon izin, ini tepat pada pukul, kalau di tempat saya 14.30. Kalau di tempat Ibu Bapak pukul 15.30, betul ya? Waktu WITA. Ya, ini waktu WIB kalau di tempat saya, insya Allah gitu. Mohon izin sambil menunggu barangkali beberapa teman yang sedang dalam perjalanan untuk bergabung, kita memulai kegiatan ini supaya di tempat Bapak Ibu nanti juga selesainya tidak terlalu malam. Mohon izin ya Bapak Ibu. Sebelum memulai kegiatan, mari Bapak Ibu kita mengawali dulu pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa, memohon ridho Allah, ridho Tuhan, mudah-mudahan sinyal kita ini dilancarkan dan kita dapat memetik manfaat dari apa yang kita lakukan pada siang hari ini atau sore hari ini. Dari tempat duduk Bapak Ibu masing-masing, dipersilahkan. Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Bahagia sekali hari ini saya bisa bersama-sama Ibu Bapak guru hebat dari Nusa Tenggara Timur. Wah, saya bayangkan luar biasa ya teman-teman ini perjuangannya ketika satu Bapak Ibu ada di posisi menjadi guru-guru yang di sana menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah. Luar biasa ini. Saya sampaikan selamat, mudah-mudahan semangat ini dapat terus Ibu Bapak pelihara gitu. Sampai nanti Bapak Ibu mencapai tujuannya. Sebelum lanjut, saya mohon izin cek sound terlebih dahulu apakah suara saya terdengar jelas dari tempat Bapak Ibu? Dengar Bu, dengar jelas. Baik, oke, terima kasih. Dua, mohon izin saya untuk share screen. Sekaligus saya ingin cek apakah yang saya paparkan, tayangan saya bisa juga Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu terbaca gitu ya dari tempat Ibu Bapak masing-masing. Sebentar, saya mohon izin untuk saya share screen. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah terlihat tayangan saya dari tempat Bapak Ibu? Jelas? Jelas Ibu, jelas. Jelas Bu. Oke, terima kasih. Nanti mungkin akan saya slideshow dalam perjalanannya. Saya mohon izin terlebih dahulu untuk menyampaikan bahwa pada sore hari ini kita akan bersama-sama nanti berdiskusi bagian terpenting yang menurut saya ini mesti Bapak Ibu kuasai isinya, yaitu
coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, salam dan bahagia. Mohon izin saya berpantun terlebih dahulu memasuki sesi ini. Berjalan-jalan membeli gelas. Cakep. Jangan lupa sertakan isinya. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu pasti banyak tugas. Namun, marilah kita jangan lupa bahagia. Bahagia ya Bapak Ibu? Amin Ibu, bahagia. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan kita berbahagia. Jadi tugas itu memang ada di depan kita gitu ya. Hanya bagaimana kita mengelola waktu, mengelola hati, sebagaimana yang Bapak Ibu pelajari di modul sebelumnya berkaitan dengan KSE. Betul enggak Bapak Ibu ya? Di kompetensi sosial emosional di sana kita sekaligus untuk diri kita, selain untuk murid kita, kita juga dilatih bagaimana mengelola hati kita agar tetap selalu bahagia. Gitu. Nah, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sekali lagi nikmat Tuhan, nikmat Allah selalu mengiringi kita dan kita bisa melaksanakan semua tugas ini dengan sebaik-baiknya. Mohon izin sebelum lanjut saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya biasa dipanggil dengan Bu Yayu gitu. Kalau nama panjang saya Rahayu Setianingsih. Sehari-hari saya bertugas sebagai pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Bapak Ibu silakan nanti kalau kebetulan, bukan kebetulan ya, ada rencana ke Jogja gitu. Silakan Bapak Ibu untuk calling saya gitu. Bisa kita kalau saat ini baru bertatap maya di dunia maya, bertatap lewat layar HP atau layar laptop ya, kita bisa bertemu real time sesungguhnya gitu, mudah-mudahan. Pengalaman saya di program Guru Penggerak, saya sebagai fasilitator sejak di angkatan 5 sampai sekarang dan insya Allah menjadi instruktur modul 1 sampai 10. Nah, saya itu sudah lama jadi guru Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin saat itu belum lahir, karena saya menjadi guru itu sejak tahun 1986. Mungkin ada di antara Bapak Ibu barangkali malah belum. Jadi sudah sekian puluh tahun yang lalu Ibu ini jadi guru. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Saya mengalami banyak perubahan ketika saya dulu jadi guru, sekarang ikut terlibat jadi di program Guru Penggerak. Ini ada banyak yang memang ya seperti inilah kita di dunia pendidikan gitu. Perubahan itu harus kita ikuti dengan senang. Insya Allah perubahan itu sendiri memberi manfaat untuk kita, diri kita sendiri maupun untuk profesi kita sebagai guru. Nah, untuk siang sore hari ini saya membawakan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang ditulis oleh orang-orang hebat antara lain Ibu Monika Irayati, Ibu Murti Ayu Wijayanti, Ibu Sherly Puspitawati, Bung Simon, ini biasanya dipanggilnya Bung Simon Rafael, dan Ibu Warih Wijayanti. Beliau benar-benar pemikiran beliau ini sangat luar biasa Bapak Ibu di bidang pendidikan, karena beliau selain mengembangkan modul ini juga mengembangkan modul yang lain yang pada saat ini kita gunakan untuk acuan atau panduan di program Guru Penggerak ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita bangun komitmen belajar kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita mencoba membuka diri terhadap perbedaan pendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Mari kita berpartisipasi secara aktif dan juga
Ini Bapak Ibu, karena kita insya Allah memulai tepat waktu, nanti kita juga akan mengakhiri tepat waktu. Kalaupun misalnya ada sedikit tambahan waktu, saya nanti akan minta izin Bapak Ibu apakah Bapak Ibu berkenan ataupun tidak gitu. Untuk kelancarannya silakan untuk raise hand ketika Bapak Ibu ingin bertanya dan atau menyampaikan pendapat. Dan ini hal yang biasa Bapak Ibu yang nomor 5 ini ketika ada kendala jaringan, ada kendala apa ya, sinyal internet gitu ya, Bapak Ibu silakan untuk menutup kameranya. Namun kalaupun bisa, saya lebih senang Bapak Ibu membuka kamera biar di antara kita ini bisa saling bertatap dan berinteraksi gitu. Yang keenam, ada fasilitas di chatbox yang dapat kita gunakan untuk bertanya dan atau berbagi pengalaman, nanti itu gunakan. Nah, untuk menjaga ketenangan Gimit kita, mari kita sama-sama untuk belajar mengendalikan mikrofon kita gitu. Jadi Bapak Ibu yang tidak berkesempatan untuk menyampaikan pendapat, mohon berkenan untuk mematikan mic-nya. Tidak kalah pentingnya kepada yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu PP yang hari ini berkenan untuk membersamai, saya menyampaikan terima kasih. Saya yakin pendampingan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan di sesi ataupun di alur sebelumnya itu sudah sangat banyak, dan pada sore hari ini kita sebenarnya tinggal penguatan saja. Artinya saya yakin teman-teman calon guru penggerak yang ada di Rumit ini sebenarnya dari sisi konsep itu sudah sangat menguasai. Jadi kita hanya akan penguatan saja gitu. Mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ulang. Yang kedua, saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tuliskan melalui Google Meet yang kemarin saya sematkan di LMS gitu. Beberapa nanti akan coba kita diskusikan. Terima kasih kepada admin dari BGP NTT yang sudah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar mencapai tujuannya. Begitu Bapak Ibu, untuk komitmen ini apakah Bapak Ibu sepakat? Kalau Bapak Ibu sepakat, tolong tuh berikan emoticon raise, bukan raise hand ya, jempol boleh deh gitu ya, jempol boleh deh gitu. Tapi kalau ada yang mau disampaikan silakan Bapak Ibu raise hand. Ada yang disampaikan? Cukup ya? Saya lihat tidak ada yang raise hand. Artinya semua sepakat. Oke. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan komitmen belajar kita dari 1 sampai 7 ini, dan insya Allah mudah-mudahan juga pertemuan kita ini menjadi lancar. Baik Bapak Ibu, untuk kita fokus, mari kita hening sejenak Bapak Ibu. Kita tarik napas dalam-dalam sampai hitungan kelima. Silakan lakukan, kemudian nanti tahan sejenak dan hitungan kelima berikutnya dihembuskan. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Tarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan. 5, 4, 3, 2, 1. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Tarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan sejenak. Keluarkan. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan dengan cara ini paling tidak kita bisa berdamai. Berdamai dengan apa ya? Mungkin berdamai dengan
tadi pagi mungkin saat Bapak Ibu mengajar ada beberapa hal yang hati Bapak Ibu tidak nyaman dengan siswa kita gitu. Atau dengan rekan sejawat kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara kita itu kita sedikit bisa berdamai dengan beban yang ada, termasuk yang tadi saya sampaikan di awal ketika berpantun ria. Kita sadar semua punya banyak tugas, tetapi jangan lupa kita juga harus selalu bahagia. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, saya langsung akan menyampaikan pada kompetensi inti modul. Jadi Bapak Ibu, di modul 2.3 ini yang diharapkan adalah Bapak Ibu memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, Bapak Ibu dapat melakukan praktek komunikasi yang memberdayakan. Dapat melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas di sekolah. Ini secara umum. Nah, secara khusus ada 1 sampai 12. Saya tidak akan membacakan semua, tapi di poin nomor 12 ini Bapak Ibu saya ingin menegaskan atau menyampaikan, menggarisbawahi bahwa Bapak Ibu itu diharapkan mampu mempraktekkan rangkaian supervisi akademik berdasarkan paradigma berpikir coaching. Tentu saja untuk dapat praktek ini secara konsep, paradigmanya, keterampilannya itu mesti kita miliki dulu gitu. Karena ketika kita akan melakukan praktek coaching ini namanya keterampilan, itu memang bisanya hanya dilatih gitu. Keterampilan itu bisa kita peroleh jika kita banyak berlatih. Maka di alur sebelumnya kan Bapak Ibu di ruang kolaborasi misalnya sesi 1 Bapak Ibu latihan percakapan coaching juga. Di sesi yang kedua Bapak Ibu juga praktek coaching. Di sesi demonstrasi kontekstual Bapak Ibu juga menjalankan praktek coaching juga gitu. Nah ini dia makanya nomor 12 ini diharapkan mempraktekkan rangkaian ini. Nah, tentu saja sebelum kita mampu mempraktekkan, kita harus meningkatkan kompetensi yang lainnya lebih dulu. Seiring sejalan, insya Allah semua pasti bisa gitu. Nah, khusus untuk sesi elaborasi pemahaman ini, Bapak Ibu, tujuannya adalah mengelaborasi pemahaman tentang coaching dalam ranah supervisi akademik melalui proses tanya jawab dan diskusi. Jadi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Baik. Demikian Bapak Ibu tujuan pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita memperoleh apa yang kita harapkan. Artinya apa? Tujuannya tercapai. Nah, waktunya 90 menit, saya tidak perlu membacakan tentang ini. Nah, hanya saja Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin tahu lebih dulu, karena Bapak Ibu sudah mempelajari ini sebelumnya. Di alur, entah itu mulai dari diri, entah eksplorasi konsep, dan atau yang lain Bapak Ibu sudah. Ada 2 pertanyaan nih Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pahami keterkaitan prinsip paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik? Yang kedua, bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses pemberdayaan guru dalam pelaksanaan supervisi akademik? Silakan Bapak Ibu, tolong tuliskan di kolom chat. Ada 2 pertanyaan. Apa yang dipahami keterkaitan prinsip dan paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik? Yang kedua, kompetensi coaching ini bagaimana bisa membantu proses pemberdayaan guru gitu ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat lebih dulu.
Oh ya, Pak Petrus, silahkan. Kalau memang tidak stabil boleh. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan. Bapak Ibu silahkan untuk dituliskan di kolom chat. Nanti beberapa di antaranya mungkin akan kita diskusikan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Apa toh kaitannya prinsip coaching apa toh gitu dengan paradigma berpikir coaching khususnya dalam supervisi akademik. Yang kedua, bagaimana kompetensi coaching ini membantu proses pemberdayaan guru? Gitu. Silakan Bapak Ibu, tuliskan apa yang Bapak Ibu pahami tentang kedua hal tersebut di kolom chat. Oke, saya tunggu 2 menit ya. Saya tunggu 2 menit. Apa saja yang Bapak Ibu pahami? Oke. Oh ya, boleh. Pokoknya yang karena gangguan sinyal boleh deh gitu ya. Yuk, silakan dicoba Bapak Ibu. Tuliskan di kolom chat. Apa toh kaitannya gitu. Kalau paradigma berpikir coaching. Apa toh Bapak Ibu paradigma berpikir coaching itu gitu. Apa yang Bapak Ibu tahu? Atau apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari lah gampangnya nih. Di Pak Mikael, coaching akademik, supervisi akademik membuat supervisi, sebentar. Oke, prinsip coaching akan sama-sama fokus pada, oke, mengidentifikasi kekuatan, perbaikan. Oke. Kalau menurut Pak Mikael itu membuat supervisi lebih efektif. Oh, sip nih Pak Mikael Hamsi. Oke. Pak Fransiskun Bala, prinsip coaching paradigma sama-sama fokus pada pengembangan profesional guru. Oke, Bu Maria Kabrini. Prinsipnya fokus pada coaching, bersikap terbuka, ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat. Menurut Pak Fidelis, supervisi butuhkan metode yang baik. Wah, oke, metodenya terbaiknya adalah coaching. Kalau menurut ini Bapak atau Ibu ya, mohon maaf kalau saya salah menyebut nih. Bu Agnes Hamul atau Pak Agnes ya. Ini paradigma berpikir coaching itu supervisi akademik menjadi lebih efektif. Oh, mungkin maksudnya ketika menggunakan paradigma coaching itu supervisi akademik lebih efektif. Baik. Marcelius Purek Lolon, pendekatan fokus pada pengembangan adanya paradigma. Oke. Sebastiana Awad, prinsip paradigma mampu memberdayakan, oke, dan memaksimalkan potensi guru. Pak Bernardus Bala, keterkaitannya adalah paradigma coaching lebih menerapkan bagaimana coach lebih mengenal dirinya untuk melakukan pembelajaran. Oke. Bagus. Oke, saya minta nih salah satu nih, coba deh yang pertama tadi menuliskan Pak Mikael Hamsi. Boleh Pak Mikael Hamsi? Mana nih ya Pak? Boleh Pak Mikael Hamsi sedikit diberikan tambahan penjelasan dengan yang ditulis Pak? Bagus tuh. Silakan Pak Mikael. Baik Ibu, terima kasih. Ya, dalam pemahaman saya dengan coaching akademik itu, maka membuat supervisi itu menjadi lebih efektif, ya. Karena dalam proses pembelajaran itu memang sangat penting sekali ketika kita saling berbagi dalam melakukan kegiatan supervisinya. Oke, baik. Gitu. Karena tujuan dari supervisi itu sendiri supaya adanya perbaikan, ya, adanya perbaikan. Artinya ketika setelah kita melakukan supervisi, maka kita akan memberikan semacam penguatan kepada yang disupervisi.
begitu. Tetapi itu bisa berjalan kalau kita melalui proses yang namanya coaching akademik. Itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, oke, terima kasih Pak. Kayaknya tadi ya saya tangkap setelah melaksanakan supervisi mesti ada umpan balik begitu ya Pak Mikael ya. Benar ya Pak yang saya maksud itu. Tadi ya Pak menyampaikan supervisi itu supaya lebih efektif disertai umpan balik begitu ya Pak. Oke, sip. Oke, baik. Bapak Ibu saya baca dari apa yang Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ini secara konsep sudah betul. Oke, baik. Kalau misalnya nih Bapak Ibu saya tanya kira-kira dari pembahasan kita pada siang hari ini itu apa toh yang masih perlu kita pelajari atau kita diskusikan bareng-bareng di sore hari ini Bapak Ibu coba tuliskan di kolom chat lagi. Apa toh yang Bapak Ibu harapkan apa yang kita pelajari di sore hari ini gitu. Dari yang sudah Bapak Ibu pelajari yang lalu kemudian sekarang ini apa toh yang diharapkan tuh. Di materi apa nih yang perlu dikuatkan? Loh jangan-jangan semua sudah hebat-hebat nih ya. Oh, ini Bu Maria aja menuliskan sama-sama dilakukan untuk pengembangan diri. Oh ya, supervisi akademik maupun coaching sama-sama untuk pengembangan diri. Kemudian keterkaitan menghidupi paradigma berpikir menurut Pak Hendrius Miun, kekuatan yang ada dalam komunitas. Oke. Nah, apa nih sekarang yang perlu kita kuatkan nih di sore hari ini? Biar ini mudah-mudahan pas ya dengan harapan Bapak Ibu gitu, selain nanti yang ingin coba saya jawab dari pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu tuliskan lebih dulu, nanti barangkali yang Bapak Ibu tulis itu sudah ada di paparan, berarti tinggal saya sampaikan saja gitu. Tapi kalau misalnya itu belum dan perlu kita diskusikan, ya mari akan kita diskusikan. Oke. Tentang penguatan coaching tentang pendalaman materi. Oke, pendalaman materi dan supervisi coaching. Ada tentang penguatan coaching, dapat memahami kompetensi coaching dan diaktualisasikan pada komunitas. Baik. Oke, Bapak Ibu. Penguatan teknik coaching akademik. Memahami kompetensi coaching, pendalaman materi. Oke, baik secara luas nih ya, Bu Angel. Iya. Bisa dilakukan meningkatkan kemampuan guru proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Baik. Oke, Bapak Ibu. Insyaallah nanti yang Bapak Ibu tuliskan di kolom chat akan saya jawab melalui paparan berikutnya. Kalaupun misalnya belum, nanti akan kita diskusikan. Membangun komunitas yang memberdayakan. Memantapkan kompetensi. Oke, insya Allah nanti akan semua kita anukannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon izin kemudian saya lanjutkan paparan. Mudah-mudahan nanti apa yang saya paparkan sedikit atau banyak itu sudah banyak menjawab apa yang Bapak Ibu harapkan tentang kompetensi coaching. Karena Bapak Ibu sudah menuliskan gitu ya. Nih. Konsep coaching. Tadi ada yang bertanya secara umum tentang coaching. Kemudian yang kedua, di elaborasi pemahaman ini juga akan dibahas tentang paradigma dan prinsip coaching. Kompetensi inti coaching dan tirta. Nah, yang terakhir akan dibahas juga supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Namun mengingat sekali lagi Bapak Ibu juga sudah melalui alur sebelumnya, maka kita sekali lagi penguatan. Nanti kita akan berdiskusi gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk membahas tentang ini, coba mari kita perhatikan definisi coaching ini, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan kalimat per kalimatnya. Ya, nih. Bapak Ibu coba perhatikan yang diberi warna merah. Frase yang diberi warna merah. Ada kemitraan, ada kreatif dan memicu pemikiran, memaksimalkan potensi klien gitu ya, atau coaching. Kalau membaca definisi ini, coaching itu
itu kemitraan, kreatif, dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi itu adalah apa Bapak Ibu? Kemitraan, kreatif, memicu potensi itu apanya coaching nih? Prinsip dari pelaksanaan coaching sendiri. Iya, jadi kita itu dengan coaching kita itu adalah bermitra. Artinya apa Bapak Ibu kalau bermitra itu? Tidak ada yang merasa coach-nya itu lebih tinggi dari coaching-nya. Tidak, bermitra. Sehingga apa? Percakapannya bisa enak gitu. Jadi tidak seperti, mohon maaf nih, ada yang ketika jadi coach itu mencerca pertanyaan terus-menerus tapi tidak memperhatikan apa yang disampaikan coach-nya gitu. Jadi pertanyaannya justru malah kurang relevan dengan coach-nya. Nah, ini yang tidak diharapkan. Ketika kita bermitra, bahasanya tuh enak, tidak seperti integrasi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu munculnya itu harusnya dari apa? Dari mana Bapak Ibu? Dari jawaban coach. Ketika coach menjawab, kalau kita hadir penuh, nah ini nanti kompetensinya ya kan? Itu harus kita kuasai dulu gitu ya. Kompetensi kita sebagai coach itu memang harus ditingkatkan Bapak Ibu, namanya keterampilan. Bagaimana kita hadir penuh, bagaimana kita menyampaikan pertanyaan, mendengarkan secara aktif. Betul nih Pak Adventinus nih ya, kehadiran penuh, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa mendengar aktif, bagaimana kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot, itu sebuah urutan. Jadi kita itu tidak akan bisa mendengar secara aktif kalau kita tidak hadir penuh. Nah, gitu Bapak Ibu. Ketika kita hadir penuh, betul-betul fokus, kita baru bisa mendengar secara aktif. Bisa menangkap kata kunci. Kita tidak akan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bisa memaksimalkan potensi kalau kita ini tidak mendengar secara aktif. Nanti hanya bertanya tapi yang pertanyaannya itu kurang mendukung optimalisasi dari bagaimana si coach ini menemukan solusinya sendiri. Jadi dalam proses coaching itu Bapak Ibu, solusi itu ditemukan oleh coach itu sendiri dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita sampaikan gitu. Jadi bukan dari coach-nya gitu. Bukan dari kita sebagai coach, tapi coach sendiri yang menemukan solusinya. Nah, nanti akan kita lanjutkan gitu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mengawali beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu lontarkan, terutama berkaitan dengan bagaimana kompetensi coaching itu. Oke, nanti kita bahas ya. Itu bisa kita. Oke, ada penguatan agar tidak tertokir sekarang mentoring. Oke, kita memang harus bisa membedakan. Bapak Ibu nanti akan kita ulas ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita memahami tentang definisi ini, mari kita lihat mengapa kok coaching ini dalam konteks pendidikan itu sangat penting. Ya, Pak Aventinus izin di mana nih? Oke, silakan Pak Aventinus. Ya. Bapak Ibu masih ingat kita belajar filosofi KHD. Filosofi KHD di modul sebelumnya, itu kita sangat memahami bahwa murid kita itu punya kodrat yang berbeda satu sama lain. Baik itu kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Sebagai contoh nih Bapak Ibu, mohon maaf nih, siswa di NTT mungkin berbeda dengan siswa yang ada di misalnya tempat kami nih, Yogyakarta, lebih sempitnya lagi Sleman, lain banget kan gitu ya. Maka kita tuh menuntun belajar untuk mencapai kekuatan kodratnya, maka kita harus sebagai pamong. Apa artinya? Memberikan tuntunan melalui pertanyaan yang reflektif. Nah, ini Bapak Ibu, pertanyaan reflektif dan efektif ini salah satunya ada di keterampilan
coaching. Ya tahu Bapak Ibu, menyampaikan pertanyaan refleks, maka itu berkaitan erat dalam konteks pendidikan. Mengapa kok coaching ini menjadi sesuatu yang seyogianya nih semua guru bahkan gitu ikut menguasai. Nah, karena belum semua guru seperti Bapak Ibu yang ada di Rumit ini, kan semua guru belum tentu bisa ikut sebagai guru penggerak ya. Bapak Ibu ini orang-orang hebat nih gitu. Orang-orang hebat yang bisa masuk dalam program guru penggerak. Ada loh Bapak Ibu yang mau ikut seleksi aja belum bisa lolos aja gitu. Nah, Bapak Ibu yang sudah berkesempatan nanti punya salah satu tugas menjalankan peran mendampingi teman-teman guru kita ini agar apa? Agar juga bisa melakukan proses coaching seperti kita. Makanya kan di demonstrasi kontekstual itu Bapak Ibu diminta untuk membantu mengoptimalkan keterampilan coaching kepada rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu itu coach yang meningkatkan keterampilan coaching rekan sejawat gitu. Karena memang tahapan ataupun proses coaching ini betapa pentingnya Bapak Ibu. Dasarnya dari sini. Nih, kita nyadari biar kita bisa fokus kepada peserta didik. Kalau kita itu punya keterampilan coaching, insya Allah anak kita bisa berkembang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kodratnya itu tadi. Karena apa? Yang kita optimalkan adalah mereka gitu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini proses coaching itu sendiri sebenarnya mengaktifasi kerja otak murid. Ya jelas lah ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya hot gitu ya. High order thinking skill. Merangsang siswa untuk berpikir kreatif. Bukan pertanyaan yang tertutup. Yang jawabannya hanya ya atau tidak. Tetapi pertanyaan-pertanyaan kreatif yang itu mampu menuntun tumbuh kembangnya berpikir anak-anak. Sekali lagi, itu memang perlu dilatihkan. Dan kita siap berproses latihan. Tidak bisa Bapak Ibu, dalam waktu singkat ini kita akan langsung punya keterampilan. Gitu ya. Butuh proses dan ini harus kita lakukan terus-menerus. Nah mudah-mudahan semangat ini mampu Bapak Ibu pelihara gitu. Komitmen-komitmen ini bisa Bapak Ibu pelihara. Nah ini ya Bapak Ibu, tadi ada yang menanyakan, kita tuh kadangkala salah atau berganti peran. Nah, perbedaannya di sini Bapak Ibu, coba deh Bapak Ibu perhatikan di sini. Bisa terbaca ya. Dari sisi tujuannya aja beda gitu. Kalau coaching itu menuntun coach menemukan ide baru. Siapa yang menemukan ide baru Bapak Ibu? Coachnya atau kita? Atau coachnya? Coachnya ide baru itu muncul karena kita mampu menyampaikan pertanyaan berbobot. Itu. Nah, pertanyaan berbobot seperti apa? Kita lihat berikutnya nanti. Oke. Kemudian kalau mentoring itu biasanya itu dari orang yang lebih bisa ke yang mohon maaf belum bisa. Mentoring yang sudah pengalaman membantu mereka yang belum berpengalaman, itu mentoring. Tapi kalau coaching tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Asal kita mampu menangkap, itu Bapak Ibu, kebetulan Bapak-Bapak banyak ya. Pelatih sepak bola, itu coach sepak bola, itu kalau suruh nendang belum tentu lo bisa masuk ke gawang. Ya enggak? Betul enggak nih, coba renungkan ini. Kalau Bu Yayu kebetulan perempuan tapi enggak begitu hobi sih, cuma dari pengalaman istilah coach ini ditarik ke apa namanya bidang olahraga pas kan. Coach olahraga itu kalau misalnya suruh nendang mungkin kalah sama siapa tuh yang ahli nendang bola itu? Siapa tuh Pak? Bapak yang lebih tahu ya. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi tidak harus ya toh, tapi dia bisa membantu gitu. Betul ya Pak Petrus ya? Oke. Nah, kalau konseling, nah ini biasanya muncul itu ada masalah lebih dulu gitu. Dan seseorang itu membantu memecahkan masalahnya. Membantu konseling memecahkan masalahnya. Nah, kemudian dari sisi hubungan saja berbeda. Kalau coaching itu kemitraan antara coach dan coach.
coach itu setara. Kalau sudah tidak setara, mesti nanti jatuhnya seperti kepala sekolah menginterogasi gurunya. Kenapa Pak? Kok ada terlambat? Ada problema apa nih di rumah kok? Jadi begitu, beda cerita. Jadi bukan pada masalahnya terlambat, tapi justru menanyakan ininya, kan gitu. Artinya ketika itu mungkin yang ditanya seperti itu akan terbuka. Wah, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, tadi saya ya apa alasannya. Nah, kemudian kita bisa melakukan treatment berikutnya gitu. Mungkin karena mengantar anaknya sekolah lebih dulu, mengantar istrinya bekerja lebih dulu. Nah, kira-kira supaya tidak itu terus muncul percakapan coaching. Jadi percakapannya coaching, tidak bukan proses coaching kalau ini ya. Tapi kita dimanapun terhadap siswa kita, terhadap rekan sejawat kita itu mengedepankan percakapan berbasis coaching, percakapan yang memberdayakan itu. Tapi kalau proses coaching sendiri sesungguhnya ada alurnya, nanti seperti di alur Tirta itu Bapak Ibu. Harus diawali dari tujuan, memang harus punya tujuan. Tapi kalau percakapan berbasis coaching itu bisa diterapkan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, termasuk istri di rumah, termasuk anak kita di rumah. Gitu. Kalau kita ingin benar-benar mengembangkan potensinya. Gitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi ya. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, tadi ada yang menyampaikan saya ingin belajar tentang paradigma coaching. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu semua sudah menuliskan tadi paradigma coaching itu ada 4. Fokus pada coaching, terbuka, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan membantu coaching melihat peluang baru. Gitu. Jadi keempat ini harus kita pegang. Nah, paradigma itu sendiri itu sebenarnya ada di dalam mindset kita ini Bapak Ibu, ada di kepala kita. Maka ketika kita sebagai coach itu kita betul-betul harus fokus pada coach, itu ada dalam pikiran kita. Kita tidak seperti ini jadi saya menceritakan ya, ketika ada proses coaching yang Bapak Ibu latihan kemarin itu ketika menggunakan Gimit, saya masih melihat misalnya teman-teman guru yang malah melihatnya ke atas, kemudian melihat ke lain tempat kan kelihatan tidak ada konteks mata dengan teman sejawat gitu. Jadi prosesnya menjadi kurang elok gitu ya. Menurut saya gitu, kalau proses coaching yang terjadi ketika sama anak-anak harusnya kan kita ya saling menatap. Ekspresi anak-anak itu menjadi salah satu bahan kita untuk menyampaikan pendapat. Karena apa yang terucap itu belum tentu seperti apa yang dia pikirkan. Gitu. Nah, ini ya Pak Ibu, paradigma berpikir coaching. Kemudian bagaimana fokus kita kepada coaching itu? Nah, caranya ini ya Pak Ibu. Coach itu memusatkan perhatiannya pada orang yang di coaching, bukan pada topik atau masalah yang dibawakan. Karena nanti hasil akhirnya itu diharapkan bukan coach yang membantu menemukan solusi, tetapi coach itu hanya membantu memaksimalkan potensi atau bagaimana menggali ide-ide kreatif dari coach agar dia dapat menemukan solusinya sendiri. Fokusnya diletakkan pada bagaimana topik apapun yang dibawakan oleh coach ini dapat membawa kemajuan coach sesuai yang diinginkan gitu. Jadi kita sekedar memancing saja, tidak memberikan idenya. Nah, bersikap terbuka itu seperti apa toh gitu. Nah, pemikirannya terbuka, tidak memberikan label. Biasanya kan kalau sama anak-anak ketika mohon maaf nih ya, ada anak-anak yang agak-agak ekstrim itu kita sudah punya penilaian dulu terhadap anak kita, itu harus dihindari gitu. Mampu menerima dengan tenang, tidak emosi gitu ya, tidak gampang terpancing gitu. Itu agar kita bersikap terbuka tuh seperti itu caranya gitu. Nah, ingin tahu lebih banyak, seorang coach itu memelihara rasa ingin tahu atau curiosity itu
agar apa? Ya coach itu sendiri bisa ini mengembangkan ide-idenya, pendapatnya, atau apa yang dia ingin lakukan itu bisa muncul gitu. Terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalannya. Nah, kesadaran diri yang kuat itu apa? Ya selama pembicaraan atau dialog itu dapat menangkap perubahan. Seharusnya ini mampu menangkap emosi yang timbul dan pengaruh percakapan baik dalam diri maupun dari coachingnya gitu. Melihat peluang baru masa depan. Apa yang juga bisa membawa coach melihat masa depan. Jadi biasanya kalau kita sebagai coach itu menanyakan, oke, tadi sudah disampaikan beberapa poin yang akan dilakukan. Mungkin ada hal lain lagi yang bisa digunakan untuk misalnya ketika Bapak Ibu dengan teman guru yang menghadapi anak yang misalnya nih kehadirannya menjadi masalah di sekolah gitu. Tadi menyampaikan misalnya mau kunjungan ke sekolah. Selain itu kira-kira apalagi yang bisa, apalagi yang bisa, apalagi yang bisa. Artinya coach itu memancing sebuah pertanyaan sehingga coach itu menemukan banyak solusi. Nah, nanti yang terakhir baru dimantapkan di rencana aksi, ditanggung jawab itu dari beberapa yang ingin dilakukan, mana tuh yang akan menjadi target pertama. Itu kita sikut sekedar menanyakan itu. Biar apa? Coachingnya sendiri juga yang menemukan apa yang ingin dilakukan. Contohnya kayak gitu. Baik. Nah ini ya Pak Ibu. Prinsip coaching tadi di slide pertama ketika definisi coaching tadi itu kan kemitraan. Ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coach. Kalau di alur tirta, pertanyaan yang muncul itu misalnya begini. Oke deh Bapak Ibu, untuk hari ini topik apa nih yang mau kita jadikan, yang dijadikan pembicaraan gitu. Setelah coachnya menjawab, oke, kalau demikian dari percakapan kita ini apa? Artinya topik pembicaraan itu apa, kemudian percakapan ini ending akhirnya apa gitu. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua, percakapan kreatif. Percakapan kreatif itu dua arah. Dua arah itu harapannya nih pertanyaannya berbobot sehingga coach ketika mendengar pertanyaan dari coachnya, pertanyaan berbobot itu dapatnya mendengar aktif gitu, dari kata kunci, kemudian ditanyakan ulang sebagai bahan pertanyaan. Misalnya tadi dia, oke, tadi kalau Bapak kan misalnya, masalahnya adalah siswa itu tidak masuk sekolah beberapa hari. Oke, kalau demikian kira-kira nih apa toh? Apa yang akan Ibu lakukan? Atau penyebabnya ketika anak itu tidak anak itu apa yang diketahui Bapak Ibu? Gitu. Artinya apa? Percakapan-percakapan ini bukan percakapan yang sifatnya tertutup, tapi lebih terbuka sehingga memunculkan jawaban-jawaban juga memetakan situasi. Target kita apa nih Bapak Ibu percakapan kita ini? Jadi diganti terus atau ide baru. Nah, memaksimalkan potensi. Apa nih caranya nih atau cirinya apa? Ketika nanti percakapan itu selesai, ditutup, maka kesimpulan itu yang menyatakan coachnya. Oke Bapak Ibu, dari tadi diskusi kita, percakapan kita, apa nih kesimpulan didapat? Nah, biasanya kalau ini percakapannya efektif, dua arah, coachnya itu sendiri bisa menarik kesimpulan. Jadi benar-benar semua datangnya dari coach dan kita sebagai coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kreatif. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan?
Ada? Lanjut dulu. Gak ada raise hand, berarti Bu Yayu mau izin lanjut? Oke, baik. Nah, kalau tadi ada yang menanyakan tentang menyampaikan apa yang ingin ditingkatkan, salah satunya kompetensi coaching. Nah, ini Bapak Ibu. Kompetensi coaching itu keterampilan yang diharapkan dari coach itu sebenarnya 3 ini saja cukup kok gitu. Untuk bisa menjalankan sebagai coach untuk sementara. Tapi saya nggak mengatakan ini bukan coach yang profesional ya, karena kalau coach profesional itu ada sertifikatnya itu. Tapi kita kan menggunakan ini sebagai salah satu yang ingin kita dapat, keterampilan kita gunakan untuk tadi itu memaksimalkan potensi peserta didik gitu. Nah, kompetensi yang diharapkan ada dalam diri kita itu adalah presence, mendengar aktif dan melontarkan pertanyaan berbobot gitu. Untuk bisa presence, hadir penuh, ya caranya badan, pikiran, hati itu selaras. Kalau kita melakukan coaching ya hendaknya kita fokus betul gitu. Tidak pikiran kita kemana-mana gitu. Nah, caranya seperti apa untuk bisa hadir penuh? Bapak Ibu punya cara tersendiri. Salah satunya seperti yang tadi itu. Ketika kita tarik napas, keluarkan pelan itu ya. Salah satunya teknik stop gitu ya. Teknik stop bisa kita gunakan salah satunya. Atau cara yang lain silahkan Bapak Ibu gitu ya. Kemudian membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain. Bersikap terbuka dan sabar. Nah, ini Bapak Ibu, untuk yang sabar ini kalau kita tidak sabar, biasanya nih yang terjadi, yang awalnya percakapan coaching jadi mentoring nih yang terjadi. Kalau itu sudah bukan lagi. Itu karena apa? Kita nggak sabar. Ya memang kita harus sabar gitu. Ketika kadang-kala kita menyampaikan pertanyaan ini, itu jawabannya belum pas gitu. Nah, kita ulang lagi gitu. Jangan-jangan kita juga yang menyampaikan pertanyaan ini juga yang malah nggak pas gitu. Karena apa yang disampaikan coach, apa yang kita tanyakan nggak cocok gitu. Itu jangan-jangan seperti itu gitu ya. Tapi memang ini perlu latihan. Mendengar aktif, untuk bisa mendengar aktif, fokus pada yang dikatakan lawan bicara, memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Nah, biasanya Bapak Ibu kata-kata kunci itu kita itu tidak bisa mendengarkan aktif itu karena satu, kita itu sudah punya labeling tadi itu, asumsi atau melabel atau apapun gitu ya. Itu terus jadinya yang kita pikirkan itu enggak sama seperti yang diharapkan si coaching-nya itu. Jadi coaching menanyakan ini, menyampaikan ini, kita menanyakannya berbeda karena kita sudah punya label. Atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Itu yang beberapa alasan yang mengapa kita kok tidak bisa mendengar aktif. Nah, di depan tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, ketika kita ingin mengajukan pertanyaan berbobot, maka pertanyaannya itu lahir dari mendengar. Bentuknya terbuka. Ketika bentuknya terbuka, coach itu merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan. Nah, pertanyaan itu diajukan pada saat yang tepat. Jangan jawaban coach yang sebelumnya Bapak Ibu tanyakan, kemudian tidak. Jadi ketika coach menjawab, Bapak Ibu menggali kata kunci, kemudian diyakinkan. Jadi yang Bapak Ibu maksudkan tadi seperti ini betul. Oh, kalau demikian menurut Bapak apa yang akan, nah itu. Jadi dari kalimat yang disampaikan coach kita tarik kata kunci, tapi perlu diyakinkan. Pertanyaan berbobot itu pertanyaannya bersifat terbuka. Nah kan kata tanya apa, bagaimana, dan seberapa. Jangan kenapa kok begitu, kenapa kok ini gitu ya. Sudahkah? Nah ini pertanyaannya hanya jawab sudah dan belum. Apa sudah sama saja. Jadi pertanyaannya harusnya pertanyaan yang terbuka. Nah, supaya bisa mendengarkan dan bertanya dengan berbobot tadi gunakan rasa. Rasa. Terima
Apa cirinya nih Bapak Ibu? Nah, kata-kata yang diucapkan oleh klien kita itu berulang-ulang. Intonasinya tertentu. Kata-katanya mungkin agak menurut kita ya gitu. Ketika menyampaikan itu ada emosi kan gitu. Bisa jadi juga menggambarkan kondisi. Nah, ketika diucapkan tapi, namun, itu biasanya adalah kata-kata kunci yang perlu kita konfirmasi ulang, apakah benar gitu ya. Biasanya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ketika kita berdialog dalam proses coaching itu ya paling enggak Bapak Ibu ini penting banget Bapak Ibu juga memberi tanda sinyal, angguan gitu. Kalau daring, oh gitu ya? Oh ya, gitu ya, misalnya gitu ya. Terus memberi perhatian penuh, jangan malah sibuk mencatat gitu ya, jangan malah sibuk mencatat. Bolehlah sedikit mencatat untuk mengingat-ingat kata kunci boleh, tetapi kan tidak sibuk seperti apa tuh bahasa saya itu wartawan nggak gitu ya. Mencatat sekedar melihat kata mendengar atau menuliskan kata kunci supaya tidak lupa, nah nanti dikonfirmasi lagi gitu. Nah ini ya Pak Ibu, ketika sudah selesai, kemudian selesai bercerita, kita dapat kata kunci, kita konfirmasi. Mengapa perlu? Karena belum tentu yang kita anggap ini sesuatu, bukan ini yang dimaksud. Maka perlu minta atau konfirmasi apakah benar ini yang dimaksud. Kalau demikian, nah itu gitu ya. Nah kemudian bertanyanya seperti apa? Yang merangkum dari yang disampaikan oleh Oci. Pertanyaannya terbuka gitu ya. Tadi sudah kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Apakah saya menyampaikan penjelasan terlalu cepat? Pas, Bu, pas. Pas, Bu. Pas, Bu. Pas, Ibu. Baik, Pas, Bu. Pas, Bu. Pas. Terima kasih atas umpan baliknya, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini alur percakapan coaching, Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, kalau sekedar percakapan coaching itu dimanapun, kapanpun itu bisa dilakukan karena kita memberdayakan potensi. Tetapi kalau kita menjalankan peran kita sebagai coach itu sebenarnya alurnya tidak hanya Tirta saja sih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca referensi di internet, ada banyak sebenarnya. Alur untuk percakapan coaching. Tapi di guru penggerak ini kita menggunakan alur Tirta. Ini alur yang dirasa paling sederhana dan mudah untuk diikuti. Dan Bapak Ibu saya sudah mempraktekkan ya, bisa dijalankan oleh semua. Gitu. Yang pertama, tentukan dulu tujuan dari percakapan. Tadi itu misalnya agenda diskusi kita tidak harus percakap apa itu ya Pak Ibu, tergantung kita mengemas bahasanya ini biar tidak terkesan kaku gitu ya. Gunakan bahasa, kalau saya sih dengan para kepala sekolah saya gunakan bahasa Jawa yang enak. Gitu. Itu apa nih diskusi kita hari ini? Apa yang mau kita bicarakan gitu. Sing diomongke apa gitu kalau saya bahasa Jawa gitu. Apa yang mau disampaikan nih Pak? Terus ini perbincangan kita ini nanti ya apa nih hasil akhirnya? Diskusi kita hasil akhirnya apa gitu ya. Contoh-contoh pertanyaannya seperti itu gitu. Kemudian identifikasi. Ini tahap coach membantu coach melihat apa yang sebenarnya ada dalam situasi ini. Oke, kalau Pak Kepala Sekolah atau Bapak misalnya guru ya, misalnya guru gitu. Menurut Bapak situasi sekarang ini ketika disampaikan anak-anak kurang fokus, kira-kira apa yang terlihat dalam situasi itu? Kan misalnya kepala saya suka mengajar itu guru murid-murid saya suka rame. Kata-kata rame itu kita mungkin
awalnya nih ya, menyampaikan konfirmasinya. Oke, benar ya Pak, siswanya suka rame, artinya tidak fokus ya dalam pelajaran, betul enggak? Apa itu atau bukan ya dimaksud gitu ya? Kadang-kadang penyimpulan kita kan seperti itu. Kalau oh iya Pak, fokus, ah gitu. Oke, kalau demikian, ayo menurut Bapak nih, fokus, indikator fokusnya apa nih? Kita akan gali lebih jauh nih situasi yang dikatakan Pak Guru tadi anak itu fokus apa saja. Mungkin guru akan menjawab, nah ini tergantung gurunya juga. Saya ingin ketika saya mendengarkan murid memperhatikan. Oke, fokus itu jika guru mendengarkan, murid memperhatikan. Yang kedua, apalagi Pak? Indikatornya apa nih? Fokus menurut. Nah, itu namanya kita mengidentifikasi Bapak Ibu. Mengidentifikasi gitu. Mencakup fakta-fakta yang kasat mata dan tidak kasat mata gitu. Situasinya itu sekarang seperti apa gitu. Terus, nah kalau demikian yang diinginkan seperti apa nih Pak? Ketika misalnya tadi situasi anak-anak kalau didengar dianukan malah rame. Itu ya misalnya seperti itu kita coaching guru yang menyampaikan masalah itu gitu. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian misalnya nih kaitan dengan rencana aksi. Oke, tadi Bapak menyampaikan ketika Bapak menjelaskan inginnya murid memperhatikan. Benar ya Pak? Oke, kalau gitu apa nih menurut Bapak yang perlu Bapak lakukan? Kembali lagi kan Pak, ini guru lagi yang menentukan. Mungkin, nah gitu gurunya biasanya menjawabnya tuh. Oh anu Pak, mungkin saya akan menggunakan media. Oke, menggunakan media. Yang lain apalagi Pak? Nah, itu rencana-rencana aksi itu gitu. Dimunculkan, siapa yang menjawab? Bukan kita, Pak. Bukan kita coach yang memberikan apa namanya jawaban-jawaban, tapi kita boleh memancing. Misalnya, saya dulu pernah menjadi guru ketika anak saya, murid saya itu rame, saya gunakan teknik dengan ice break. Saya membagikan pengalaman saya misalnya gitu ya. Nah, tapi apakah ini bisa dilakukan oleh Bapak atau tidak? Ini kan kembali lagi si guru itu mampu atau tidak gitu kan. Kita tidak memberikan itu sebagai solusi tidak, tapi berbagi pengalaman itu boleh gitu ya. Tapi tidak mengharuskan apa yang kita sampaikan itu dipakai oleh guru gitu. Nah, selanjutnya untuk yang tanggung jawab setelah rencana aksi kan tanggung jawab. Oke, Bapak, tadi Bapak menyampaikan ketika siswa biar fokus mendengarkan, ketika Bapak menjelaskan, Bapak akan menggunakan media. Nah, ada banyak media, Pak. Kira-kira media apa nih yang akan Bapak gunakan? Kapan waktunya? Siapa nih yang bisa dimintain tolong untuk membantu Bapak? Mungkin kepala sekolah atau siapa gitu ya. Nah, di akhirnya nanti itu pertanyaan penutupnya jangan lupa. Nah, ini ya Pak Ibu. Alternatif yang dilakukan setelah sesi ini, kapan, siapa yang bisa membantu, terus bagaimana Bapak bisa memastikan ini bisa berjalan. Tadi kan bilang mau membuat media gitu. Ketika ini nanti dilakukan, kira-kira siapa nih Pak yang bisa membantu Bapak mendapat dukungan untuk bisa ini terlaksana? Oh ya Pak, nanti saya mau minta tolong misalnya kepala sekolah saya untuk melakukan supervisi dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu kan gitu. Nah, jangan lupa setelah sesi berakhir, ini kan Pak Guru menemukan sendiri ketika mau fokus dia akan buat video gitu, media gitu. Kesimpulannya bahwa untuk menjadi anak-anak fokus, guru itu akan membuat media. Kira-kira kalau saya mendaki Bapaknya, kira-kira Pak, kapan ya saya bisa ya nanti melihat kembali dari perkembangan yang Bapak Ibu saat ini sampaikan. Nah, coaching berikutnya lagi gitu. Apakah yang dilakukan saat ini sudah benar-benar meraih hasil yang disampaikan. Jadi kalau saya membaca ada pertanyaan, apa toh sebenarnya tolok ukur keberhasilan coaching? Ada yang bertanya seperti itu Bapak Ibu. Kapan coaching itu dikatakan berhasil gitu?
Ada pertanyaan seperti itu. Kapan pertanyaan coaching itu dikatakan berhasil gitu? Kapan pertanyaan coaching atau proses coaching itu dikatakan berhasil? Bapak Ibu mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Silakan Bapak Ibu. Kapan coba ketika Bapak Ibu melaksanakan coaching dan itu dikatakan sebagai coaching yang berhasil? Boleh Pak Mikael? Silakan. Silakan Pak Mikael. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya kapan coaching itu berhasil? Menurut saya secara pribadi, coaching itu akan berhasil manakala pertama interaksi antara coach dengan coachingnya berjalan dengan baik, lalu yang menjadi topik pembahasan pada saat itu ada solusi-solusi solusi-solusi yang didiskusikan, lalu diskusi itu pada aksi nyatanya yang diharapkan menjadi nyata, ya misalnya kasus misalnya siswa yang malas datang sekolah. Nah, ketika dilakukan pembinaan melalui coaching itu, maka guru bisa memberikan pembinaan kepada siswa tersebut, lalu siswa tersebut ada perubahan, maka menurut saya coaching itu bisa berjalan efektif dan berhasil. Itu menurut saya, Ibu. Oke, sip, luar biasa Pak Mikael. Oke, tadi sampaikan komunikasinya, kemudian coachingnya bisa menemukan solusinya gitu ya Pak Mikael ya? Solusinya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, sip Pak Mikael. Oke, sip. Oke, yang lain sebelum saya anukan, Pak Adventinus mau mencoba? Oke, baik Bu. Terima kasih. Silakan. Sedikit melengkapi Bu. Bisa dengar ya Bu? Silakan. Jelas Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Salam dan bahagia. Oke. Baik. Proses coaching itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan apabila antara coach dengan coachee itu betul-betul dalam keadaan yang sama, artinya betul-betul presence-nya dapat. Sama-sama kehadiran penuh di situ. Kemudian sebenarnya kegiatan coaching ini sebenarnya bukan mencari solusi, bukan berarti si coach ini menjadi sumber memberikan solusi. Tetapi di sini lebih kepada bagaimana coach itu menggali atau mengeksplorasi apa yang ada pada coach itu sendiri. Jadi akhirnya akhirnya si coach itu dia memahami bahwa ternyata dia punya potensi. Sehingga semua sesuai dengan harapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adventinus. Oke, bagus ya. Sip. Oke, ini juga ada jawaban dari Pak Sebab dikatakan berhasil jika coach mampu membuka dirinya dalam mengembangkan kompetensi dalam dirinya. Oke, artinya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan coach itu, si coach itu sendiri mau terbuka menyampaikan gitu ya. Bagus itu. Jadi kalau coach itu mau terbuka menyampaikan, artinya dia akan lambat laun. Nah ini prosesnya kembali lagi harus sabar. Menemukan solusinya sendiri itu tadi. Karena solusi itu datang dari dirinya, kan keinginannya sendiri tuh. Ya jelas pasti yang terakhir tanggung jawab itu akan muncul. Nah kita sebagai coach kemudian sekedar itu tadi supaya ini ada kontinuitas keberlanjutan, tanyakan nih kira-kira kapan nih saya bisa sekedar ingin tahu saja gitu. Progres perkembangan dari yang Bapak lakukan. Nah itu ya, bagus itu. Nanti akan terus begitu gitu. Dan ini harus dibudayakan Bapak Ibu karena dalam tugas saya juga sehari-hari itu belum tentu loh semua guru itu mau melaksanakan coaching gitu. Kalau itu pertanyaannya bertanya bahasa Jawanya itu bagaimana ya Bu caranya gitu. Kalau saya ditanya gitu, saya nggak akan menyampaikan cara saya, enggak. Saya kemudian akan menjawab, kira-kira kalau menurut Ibu, supaya bisa membuat modul, apa nih yang bisa kita lakukan? Ini hanya percakapan coaching loh ya Bapak Ibu, bukan saya menyampaikan proses coaching tidak. Karena ada yang bertanya bagaimana caranya gitu. Nah kalau saya ditanya caranya, kalau saya mentor saya akan menjawab, oh Ibu bisa belajar, Ibu bisa begini kan gitu ya.
gitu. Tapi kalau kita mengedepankan percakapan coaching itu sendiri, maka kita bertanya, kira-kira nih supaya Bapak bisa atau supaya Ibu bisa membuat modul apa nih yang dilakukan? Proses yang paling gampang apa nih? Ya gitu. Nanti ada macam-macam jawabannya. Oh, saya akan menggunakan proses ATM, amati tiru modifikasi. Ada yang menyampaikan, saya tak belajar dari PMM aja dulu, Bu. Oke. Saya tak aja dulu, Bu. Mencoba menggunakan modul teman, menggunakan secara utuh. Boleh-boleh saja itu Bapak Ibu. Tapi langkah-langkah itu kan kemudian akan kita ikuti terus sehingga guru-guru itu betul-betul ini loh, keinginannya untuk itu muncul dari dalam dirinya tanpa kita yang menyuruh gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, baik. Bapak Ibu kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu silakan raise hand. Nah, ini percakapan berbasis coaching. Ada beberapa macam nih Bapak Ibu. Ada yang perencanaan, pemecahan masalah untuk refleksi diri dan kalibrasi. Nah, kalau kalibrasi yang tadi disampaikan tuh di kolom chat tadi ada ya gitu ya. Itu memang ada beberapa percakapan itu yang sifatnya emang kalibrasi. Kalibrasi itu apa toh? Untuk menghargai usaha di tengah gitu. Ketika proses itu berlanjut, kita memberikan kesempatan coach kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian kita di tengahnya ini, wah sudah hebat loh usaha Bapak ini walaupun belum berhasil misalnya gitu. Nanti akan kalau ini kita lakukan bisa jadi coach kita akan menyampaikan kendala loh. Oh iya, kendalanya apa? Ketika saya buat media itu ternyata kurang menarik gitu. Oh, kalau demikian kata yang kurang menarik tadi itu memunculkan bahasa kita nih percakapan coaching baru. Nah, menurut Bapak nih media yang menarik itu seperti apa sih? Nah, tahu toh gitu. Kira-kira untuk bisa membuat media yang menarik itu apa yang Bapak lakukan? Itu terus gitu. Jadi ini akan berkembang dengan sendirinya gitu. Akan berkembang dengan sendirinya. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita tinggal tersisa di laptop saya tinggal 19 menit. Kalau ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan, didiskusikan, saya beri kesempatan sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Adakah yang mau dikonfirmasi? Ada? Tidak ada? Sangat eksplisit. Oke. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Jadi tadi ya, kembali lagi. Yang percakapan kalibrasi tadi itu dilakukan secara berkala kalau kita proses coachingnya itu terutama nih, Bapak Ibu kan besok, next ke depan, Bapak Ibu diproyeksikan menjadi calon-calon kepala sekolah dan calon-calon pengawas, proyeksinya nih gitu. Maka kompetensi di modul 2.3 ini benar-benar Bapak Ibu harus Bapak Ibu semangat untuk sekali lagi keterampilan itu harus dilatihkan. Bisa kita hanya sekedar paham konsepnya Bapak Ibu. Iya benar nih, tahu kok pertanyaan berbobot itu kita harus mendengar aktif. Kita harus menemukan kata kunci, harus terbuka kan gitu ya. Tapi kalau kita tidak banyak berlatih, ini bahasanya sih Bapak Ibu, percakapan itu bisa mentok berhenti. Kita tidak akan menemukan kata-kata gitu. Ada beberapa yang merasakan kemarin ketika berlatih, kehabisan kata-kata gitu. Kehabisan kata-kata katanya. Iya bisa jadi karena apa? Itu tadi, kita kan baru berlatih, jadi keterampilan kita masih perlu ditingkatkan. Gitu. Nah, tadi ada yang menyampaikan ketika kita melakukan supervisi akademik berbasis coaching atau dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching. Nih Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ketahui kalau besok jadi kepala sekolah atau pengawas, Bapak Ibu melaksanakan supervisi berbasis coaching itu seperti apa sih? Selama ini Bapak Ibu kalau di supervisi oleh kepala sekolah seperti apa? Gimana Bapak Ibu? Pak kepala sekolah datang ke kelas gitu ya, bawa instrumen gitu, melihat Bapak Ibu ngajar gitu kan? Iya. Kalau yang seperti itu berbasis coaching enggak tuh?
Ya, Pak Bernardus, silahkan. Seperti apa nih yang berbasis coaching menurut Bapak nih? Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Masil, Ibu instruktur atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke. Salam dan bahagia, selamat sore juga untuk teman-teman calon guru penggerak. Kalau saya melihat dan mengikuti materi di CGP ini dengan supervisi akademik yang berbasis coaching ini dengan metode Tirta, dengan membandingkan supervisi akademik yang dilakukan sebelum-sebelumnya, memang agak beda dan kelihatan beda jauh. Dan saya sendiri sudah pernah disupervisi dengan model supervisi lama dengan sekarang ini memang rasa beda sekali. Di supervisi yang lama itu jujur bahwa sepertinya kita langsung diberitahu tentang kesalahan kita di depan kelas ataupun ketika di ruangan kepala sekolah kita langsung diberitahu tentang kesalahan kita tanpa ada pertanyaan kembali apa masalah kita. Akhirnya kita tidak mampu untuk mengeksplorasi kita punya apa yang ada pada kita untuk bisa nanti kita bisa menyadari sendiri tentang kelemahan kita itu lalu mencari solusinya. Kalau dengan coach sekarang itu beda. Ada pertanyaan-pertanyaan membuka cakrawala kita berpikir untuk nanti kita bisa menemukan sendiri masalah kita, kekurangan kita. Ini yang penting. Sehingga kita tidak didikte secara tegas oleh pimpinan, tetapi kita sendiri menyadari apa kelemahan kita, terus dengan demikian kita membangun komitmen kita untuk mau berubah. Mau berubah. Intinya bahwa apa yang kita mau berubah itu karena dari dalam diri kita setelah kita sendiri mengetahui kelemahan kita dalam tuntunan pertanyaan berbobot dari seorang pimpinan, dari seorang coach tadi. Jadi itu memang alami dan saya sendiri juga untuk sekarang mungkin nanti berperan sebagai supervisi akademik juga membantu kepala sekolah. Jadi mungkin ini yang nanti akan saya gunakan juga dalam proses supervisi akademik nanti. Luar biasa nih Pak Bernardus nih. Nanti jadi calon pengawas atau calon kepala sekolah akan melaksanakan supervisinya berbasis coaching gitu ya Bapak Ibu. Jadi benar Bapak Ibu yang sampaikan Pak Bernardus tadi itu. Jadi perbedaan mendasarnya kalau supervisi berbasis coaching itu sama halnya ketika guru itu mengajar fokus pada peserta didik. Betul ya? Memperhatikan kebutuhan atau kesiapan belajarnya. Kalau guru ya memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh guru. Begitu ya Pak Bernardus ya? Dan itu biasanya datangnya dari guru itu sendiri. Apa toh yang ingin ditingkatkan. Nah ini Bapak Ibu. Ketika supervisi akademik berbasis coaching itu dilaksanakan, maka kegiatannya itu berkelanjutan. Tidak sekedar selesai melaksanakan supervisi, kemudian diberikan umpan balik selesai, tidak. Tetapi berkelanjutan, akan apa lagi itu, dan menimbulkan semangat atau motivasi intrinsik dari guru itu sendiri, karena keinginan itu datang dari guru yang bersangkutan. Kepala sekolah itu membantu saja gitu. Kemudian memfasilitasi jika itu diperlukan. Nih, berkelanjutan, pemberdayaan, pengembangan kompetensi. Nah, kalau prosesnya sebenarnya Bapak Ibu sama seperti ketika Bapak Ibu dilaksanakan supervisi, hanya polanya yang percakapan di awal, ada percakapan di akhir gitu ya. Proses mengamati gitu. Ini sama ketika ini ya Pak Ibu, pembelajaran berpihak pada murid berdampak pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktek pembelajaran. Jadi kita membantu para guru agar pembelajarannya itu berpihak pada murid gitu. Nah ini gurunya yang sebenarnya yang merasakan gitu. Nah seperti apa sebenarnya? Kalau ini secara umum ya Bapak Ibu, saya tidak ingin menyampaikan yang secara umum tapi yang secara khusus. Nih Bapak Ibu,
ketika tahapan supervisi akademik dilakukan itu ada 3 hal. Yang pertama itu perencanaan. Yang kedua pelaksanaan. Yang ketiga tidak lanjut. Nah, ini pada proses perencanaan ini juga percakapannya menggunakan percakapan berbasis coaching. Apa toh yang ingin ditingkatkan dari Bapak untuk kita bersama-sama. Nah ini supervisi akademik berbasis coaching itu seperti ini. Seperti yang tadi sampaikan Pak Bernardes tadi itu. Ditanya apa yang ingin ditingkatkan. Ketika guru menyampaikan, saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam hal misalnya mengajukan pertanyaan kepada anak-anak. Karena selama ini, mengapa kok demikian misalnya gitu ya. Karena selama ini saya tuh kalau bertanya ke anak-anak itu kurang respon. Nah mungkin pertanyaannya pemilihan kalimatnya enggak itu. Lah nanti perlu ditanyakan. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Bapak inginkan, misalnya gitu. Nah nanti yang diamati ya hanya khusus pada kompetensi yang ingin ditingkatkan itu saja gitu. Terus pada tindak lanjutnya, benar nih Pak Bernardes, bukan yang tadi itu, bukan sampaikan ini berdasarkan instrumen-instrumen itu tidak, tapi instrumen itu pun dibuat bersama antara kalau ini guru ya guru dengan kepala sekolah. Kira-kira Pak, kalau keterampilan mengajukan pertanyaan tuh indikatornya apa saja? Pemilihan bahasa yang komunikatif. Yang kedua misalnya tentang apalagi gitu. Jadi indikator atau instrumen itu dirancang bersama antara supervisor dan supervisinya, antara orang yang melakukan supervisi dengan yang disupervisi. Nah, kemudian pada tindak lanjutnya setelah akhir nanti ditanya, gimana nih perasaan Bapak tadi? Kira-kira kalau dinilai dari yang kemarin Bapak sampaikan misalnya saya baru pada poin 6, yang tadi setelah proses ini kira-kira poinnya berapa? Apanya yang masih perlu ditingkatkan? Apa yang masih itu? Nah, setelah itu baru kepala sekolah itu menyampaikan, ini Pak, berdasarkan pengamatan saya tadi itu saya catat ketika Bapak mengajukan pertanyaan, ini kan berdasarkan fakta yang disampaikan gitu. Data ini disampaikan. Oh iya, tadi Pak, saya ketika menyampaikan pertanyaan itu mungkin kurang menyeluruh untuk semua siswa. Jadi hanya siswa tertentu saja, misalnya begitu. Jadi fakta itu yang disampaikan. Akan lebih bagus kalau misalnya dalam prosesnya itu ada video gitu. Jadi bisa, ini loh Pak, ketika tadi Bapak menyampaikan itu suaranya kurang terdengar loh dari belakang, misalnya gitu. Nah, jadi dari instrumen perencanaannya itu sudah disepakati. Di akhirnya ada refleksi dulu, benar Pak Bernardes tadi itu. Refleksi dari diri guru, baru kemudian apa yang dilihat oleh entah itu pengawas atau kepala sekolah yang menyampaikan. Nah, untuk selanjutnya, sama kan Bapak Ibu ya, ada dialog dulu, tadi saya sampaikannya. Dialog ini membahas tentang apa yang ingin ditingkatkan, indikatornya apa, yuk kita rumuskan bareng instrumennya seperti apa, melakukan pengamatan dan umpan balik. Sama sebenarnya, hanya dialog coaching ini yang kita tingkatkan. Nah cirinya, nah ini sama, harus ada kemitraan. Ada pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Itu adalah supervisi akademik. Tahapannya ya Bapak Ibu ada 3. Pra, observasi, observasi, dan pasca observasi. Ini kalau sejak awal menggunakan dialog coaching, instrumennya dibangun bareng, apa tujuannya, di pasca ini enak banget gitu. Lakukan refleksi ini datanya dari guru. Apa yang tadi menurut Bapak sudah bagus? Nah itu dulu ditanyakan. Yang sudah bagus apa nih Pak? Artinya apa? Bapak itu, gurunya itu merasa puas gitu. Ketika melakukan proses itu gitu. Terus selain itu apa nih yang perlu dikuatkan? Jadi kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif gitu. Baru kita sampaikan fakta-fakta gitu. Baik Bapak Ibu. Nah, ini saya kira teori nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan supervisi
dan tujuan dari percakapan awal, menyampaikan rancangan pembelajaran dan perkembangan yang hendak dicapai atau kompetensi yang ingin ditingkatkan tadi itu. Kemudian menyepakati, ini Bapak Ibu, menyepakati objek atau sasarannya, kapan ini mau dilaksanakan. Dan kapan percakapan setelah itu mau dilakukan. Tetap ini ada satu komitmen. Gitu. Mencatat kegiatan yang dilakukan guru kelas sebagai data. Contohnya ini, apa yang saya dapat gunakan untuk mengembangkan kompetensi yang mana yang perlu dibantu. Jadi guru lagi yang menjawab. Tadi Pak Bernardus betul sekali. Gitu. Terus nanti Bapak Ibu ingin saya amati instrumennya nih dibuat gitu. Bagaimana penilaiannya, nah dan seterusnya. Tadi sudah saya contohkan secara konkret. Nah ketika melakukan observasi ya kembali lagi. Instrumen ini ditentukan sebelumnya. Artinya yang menentukan siapa? Coaching-nya. Komitmen bersama dengan coach tentunya. Fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kita coach atau supervisor juga nggak usah melebar. Ya diminta coach hanya sekedar bagaimana saya mengajukan pertanyaan, ya mengajukan pertanyaan aja. Kalaupun nanti misalnya ada yang lain kan, coach ini akan menyampaikan menurut Bapak tadi secara umum, keseluruhan pembelajaran yang Bapak sudah puas dan mana yang belum akan menjadi bahan coaching berikutnya. Gitu. Nah kemudian cara pengamatan, amati mana yang selaras dengan kompetensi yang ingin dikembangkan dan tentunya fakta-fakta menarik yang Bapak Ibu dapat ketika melakukan pengembangan. Nah setelah observasi, ini Bapak Ibu besok kalau latihan di demonstrasi kontekstual lakukan seperti ini. Tujuan percakapan adalah analisis data observasi. Percakapannya umpan balik. Area pengembangan saja ya, nggak usah melebar kemana-mana gitu. Terus setelah ini apa yang dilakukan? Artinya supervisi ini memberi ruang bagi guru berefleksi pada saat analisis hasil data observasi melalui percakapan coaching. Agar apa? Guru menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya. Nah tadi itu pertanyaannya, apa yang perlu dikuatkan? Itu memunculkan area baru pengembangan. Ya. Ini beberapa contoh pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana menilai sendiri performa? Menurut Bapak tadi itu ketika mengajukan pertanyaan Bapak sudah poinnya berapa? Gitu. Apa cirinya? Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Boleh juga gitu ya. Nah, kemudian tadi sampaikan, nah menurut pengamatan saya seperti ini loh Pak. Tadi ya sudah diselesaikan ini, yang belum ini gitu berdasarkan datanya. Dan ini pun tentunya coach mendengar lebih lanjut apakah melakukan konfirmasi maksudnya, apakah yang disampaikan itu benar adanya gitu ya. Oke, ini contoh-contoh Bapak. Oke, sudah sampai pada slide terakhir. Ketika kita mendiskusikan tentang supervisi akademik. Waktu kita tinggal 3 menit Bapak Ibu. Di menit-menit terakhir saya ingin beri kesempatan Bapak Ibu untuk barangkali ada yang mau disampaikan. Saya persilahkan. Pak Alexius Jiharut. Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih Ibu Rahayu. Selamat sore. Selamat sore juga Pak. Ya, dan selamat sore buat teman-teman semua. Yang saya mau tanyakan dari coaching ini, apakah coach menunggu konfirmasi dari coachnya atau coach bisa membuat jadwal untuk melakukan coaching? Terima kasih. Oke. Kalau ini prosesnya coaching yang menggunakan alur, itu bisa jadi 2 hal, Pak. Bisa jadi 2 hal. Ada teman lain dulu yang ingin menyampaikan jawaban dari Pak Alexi sebelum saya menjawab? Ada mencoba? Ada yang ingin mencoba?
Oke, Pak Bernardus Bala silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore untuk teman-teman semua. Ini saya mencoba untuk memberikan jawaban, mudah-mudahan mungkin nanti bisa diperbaiki oleh Ibu instruktur. Apa jadwal, saya tidak salah kalau pertanyaannya apakah jadwal soal coaching dan coach dan coach ini diatur seperti apa, yang diminta jadwal diminta oleh coach atau coach yang meminta jadwal. Kalau dari pengalaman atau yang terjadi ini adalah bahwa observasi atau supervisi akademik ini juga tergantung dari jadwal observasi supervisi akademik yang diturunkan dari sekolah. Dan dari sekolah berdasarkan nanti jadwal yang diturunkan juga dari LMS itu yang sekarang terbaru itu, rentang waktu yang diturunkan untuk observasi akademik. Tetapi juga kalau merasa perlu, mungkin saja coach ini kalau merasa bahwa dia perlu mungkin selama ini dia mengajarnya dia rasa masih kurang dan lain sebagainya, perlu perbaikan, bisa saja dia minta secara pribadi, lalu dia minta bantuan kepala sekolah atau teman-teman yang senior yang sudah punya pengalaman terkait dengan supervisi akademik terbaru ini, mungkin dia secara pribadi untuk bisa mengobservasi dia dalam kaitan dengan mungkin proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, sehingga mungkin selama ini dia merasa bahwa masih kurang, di situ ada pemenuhan sebelum ada jadwal supervisi akademik secara berkala yang diturunkan dari sekolah. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Bernardus. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Bernardus. Oke, terima kasih ya Pak Bala ya. Panggilannya siapa nih, Pak Bala atau siapa? Iya, Oke. Pak Bernardus. Oke, bagus ya. Jadi benar tadi yang sampaikan. Jadi ketika ditanya ini yang menentukan siapa sih gitu. Menurut saya tergantung kebutuhan juga Pak Alexius gitu. Kalau para guru kita ini sudah paham, mengenal dari coaching itu sendiri, biasanya lebih senang, ada semangat gitu ya. Jadi jadwal itu datang dari coachingnya, minta di coaching gitu, minta ditingkatkan kompetensinya. Tapi bisa jadi karena sesuatu kepentingan dan lain hal, contoh, kalau sekarang kan ada penilaian prestasi kerja yang di PMM itu dibatasi oleh waktu. Di tahap awal bulan Januari atau di bulan Juli ini, atau Bapak Ibu, ada perencanaan yang dibangun oleh guru. Kemudian berikutnya antara kepala sekolah dengan guru membuat perencanaan bersama. Kapan akan dilakukan observasi, gitu ya toh? Apa yang perlu ditingkatkan? Itu ya Pak Bernardus ya di PMM. Artinya apa? Bisa jadi itu menjadi kesepakatan kan gitu. Dari coach dan dari coachingnya, karena ada kepentingan tadi itu untuk mengisi pengelolaan kinerja ada di PMM. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak Alexius, karena guru-guru penggerak seperti Bapak Ibu ini istilahnya semangat ingin ditingkatkannya tinggi, semangat ini tadi untuk menaikkan kapasitas itu tinggi, maka butuh orang lain gitu. Untuk apa? Ya, siapapun orang itu butuh kok. Untuk apa? Dihargai, biar tahu bagaimana perkembangan kita. Maka bisa dilakukan atas permintaan coach itu sendiri. Nah, bisa jadi juga tadi itu jawaban Pak ini, bahasanya terstruktur, tidak terstruktur. Di sekolah itu punya program, namanya program supervisi yang dibuat oleh kepala sekolah, biasanya di awal tahun. Bapak Ibu ini, karena emang salah satu tugas kepemimpinan, salah satu tugas itu adalah kepemimpinan pembelajaran, salah satunya skillnya itu adalah melakukan kan untuk menilai, bisa juga benar-benar untuk pengembangan kompetensi. Jadi ya dua-duanya Pak Alex. Yang pertama cara kita jadwal, karena memang ini program yang harus dilaksanakan di pengelolaan PMM, kita bisa jadi muncul dari studi. Demikian Pak Alexius, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, terima kasih
Terima kasih banyak Pak Bernardus dengan Ibu Rahayu. Tadi sengaja saya angkat ini karena kalau misalnya guru-guru kita, guru-guru di sekolah kami masing-masing ini belajar tentang kucing ini pasti paham dengan ini. Nanti ketika kami kembali ke sekolah kami masing-masing, itu berhadapan dengan teman-teman yang tidak paham dengan pembicaraan kita hari ini. Nah, kalau menunggu, itu tidak mungkin ada yang datang untuk melakukan ini, meminta untuk disupervisi, selain dari jadwal yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah misalnya. Ya. Nah, sehingga kalau kita menunggu itu tidak mungkin ini berjalan. Sehingga tadi saya tanya itu kira-kira apakah kita bisa buat jadwalnya dan lain sebagainya sambil berdiskusi dengan pimpinan atau rekan-rekan guru sebelum pelaksanaannya. Itu. Terima kasih. Oke, baik Pak Alex. Jadi Bapak Ibu, namanya perubahan itu sedang berproses. Jadi memang tidak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian terus berhasil. Tapi yakinlah bahwa dari 6 orang katakan gitu, kita tahun ini berhasil 2 orang, berhasil 1 orang, itu sudah satu peningkatan yang luar biasa. Daripada Bapak Ibu tidak bergerak sama sekali gitu. Itu aja yang dikembangkan. Kalau kita sudah berusaha optimal, itu tadi targetnya bisa bertahap. Senyampang ekosistem yang kita bentuk ini, Bapak Ibu tidak kenal menyerah. Karena peran guru penggerak benar-benar ini diharapkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin membaca di modul berapa, memahami modul berapa, peran guru penggerak, betul ya Bapak Ibu? Ya toh? Menggerakkan komunitas di sekelilingnya. Gitu ya Pak Alex ya. Tetap semangat. Oke, sip Pak Alex. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, ini sudah lewat 5 menit. Saya mohon izin tambahan waktu sekitar 2 atau 3 menit ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu bisa menuliskannya nanti setelah ini saya tutup. Ada 3 refleksi akhir dari pertanyaan setelah sesi kita ini. Yang pertama, ini untuk Bapak Ibu masing-masing nih. Apa yang berubah dari saya setelah mempelajari modul ini? Baik itu pengetahuannya, keterampilan dan sikapnya. Yang kedua, apa yang masih perlu saya siapkan untuk melakukan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Kalau nanti Bapak Ibu jadi kepala sekolah dan atau pengawas nih. Gitu. Nah, setelah Bapak Ibu menjawab nomor 2 ini, yang nomor 3 nih, tindakan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkannya. Gitu. Oke Bapak Ibu, silakan refleksi Bapak Ibu ini Bapak Ibu tuliskan melalui link Padlet nih ya Bapak Ibu. Link Padletnya ini akan saya sematkan di kolom chat. Jadi sebelum saya tutup, silakan Bapak Ibu mengambil dulu alamat ini dan coba silakan dibuka, bisa pakai HP atau pakai laptop, silakan Bapak Ibu. Padletnya sudah saya sematkan dan karena ini real time bisa dilihat kapanpun dan dikerjakan dimanapun oleh Bapak Ibu semua asal ada sinyal kan gitu. Tapi kalau linknya sudah disimpan, insya Allah kalaupun hari ini atau jam ini tidak ada sinyal, belum ada sinyal bisa dilakukan nanti. Ya Bapak Ibu sudah saya sematkan di link atau kolom chat di chatbox kita, silakan Bapak Ibu ambil. Baik, sembari Bapak Ibu mengambil link Padlet yang saya sematkan, Bapak Ibu mohon berkenan untuk membuka kameranya, kita buat kenangan. Bapak Ibu silakan juga untuk mengambil screenshot atau foto kita, ya. Ada beberapa ini kita ambil fotonya gitu ya untuk kenang-kenangan lah. Dibuka kameranya bagi yang tidak bermasalah sambil kita mengakhiri sesi ini. Barangkali dalam saya menemani, mendampingi Bapak Ibu mengikuti melaksanakan sesi elaborasi ini pada siang dan sore hari ini. Di tempat Bapak sudah pukul 5, betul enggak? Ada banyak hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kalau saya mengatakan salam guru penggerak, Bapak Ibu menjawabnya apa? Tergerak. Bergerak dan menggerakkan. Oke, itu semangat kita bangun dalam diri kita, tetap semangat untuk menangkap perubahan, lakukan perubahan, menggerakkan, memberi pengaruh positif
kepada ekosistem di sekeliling kita. Ya, bergerak. Setelah kita termotivasi, jangan berhenti dalam hati, jangan hanya berhenti dalam pikiran kita, tapi lakukan. Dan ikhlas saja. Insya Allah akan ada hasilnya nanti, walaupun sekarang kita berhenti. Oke, salam guru penggerak. Bergerak. Sekali lagi. Boleh, dan menggerakkan. Boleh ke mic-nya semua biar kita ramai menyemangati kita. Salam guru penggerak. Penggerakan merdeka. Oh iya benar nih. Kurikulum merdeka. Kalau tak Bergerak, menggerakkan. Kalau bergerak selalu bergerak. Kalau salat tidak kan kurikulum merdeka yang saja. Peserta kan. Oke Bapak Ibu sudah diambil ya link Padletnya kalau enggak sudah ya. Nanti minta tolong deh grup Semangat Pak Petrus. masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaan siang hari ini Ibu Bapak fasilitator, teman-teman Bapak Ibu penggerak hebat. Selamat berkarya untuk pendidikan yang selalu lebih baik, insya Allah. Siap Bu. Mari kita Terima kasih Bu. akhiri pertemuan pada siang sore hari ini dengan berdoa untuk masih dari tempat. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih bersamaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Semua guru sore. Siap.